Saya masuk ya. Bismillah. Tadi sudah sempat dibuka dengan berbagai macam ini ya pembukaan bahwa nanti pada kesempatan kali ini, jadi uh, karena memang latar belakang Dr. Amar itu ada sebagai laboratori vaksinologi ya. Jadi teman-teman di sini kita punya harapan besar yaitu gimana sih sebenarnya perkembangan research terutama untuk di wilayah di negara Jepang. Kemudian juga sejauh mana sampai sekarang vaksin ini bisa ditemukan itu. Karena memang untuk vaksin sendiri kan ada berbagai macam penelitian yang sangat sulit ya, terutama untuk potensi dia untuk berubah di antigenic shift-nya gitu. Ya, Jadi mungkin bisa sudah sharing nanti kalau ada pertanyaan nanti langsung saya sampaikan itu. ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, kalau terkait vaksin, ya, jadi mungkin saya mulai dari ini ya, dari introduction dulu ya di awal ya. Jadi kasus di Jepang ini termasuk salah satu yang pertama kali terjadi ya setelah Cina. Jadi di awal-awal tersebarnya kasus coronavirus ini, setelah Cina kemudian Jepang ya, dan kemudian Korea Selatan dan negara-negara yang lain. Satu hal yang bisa kita pelajari dari respon pemerintah Jepang adalah respon yang cepat terhadap adanya kasus yang dideteksi pada warga negara Jepang. Jadi respon yang cepat itu, jadi mereka ada dua kebijakan yang diambil. Yang pertama itu memulangkan seluruh warga negara Jepang yang ada di pusat infeksi, yaitu di Wuhan. Dan kemudian yang kedua, pemerintah Jepang membuat regulasi baru terkait imigrasi dan lalu lintas orang, keluar masuk orang ke luar dan masuk ke Jepang. Nah, itu yang pertama, respon cepat pemerintah Jepang. Jadi setelah ada kasus deteksi sekitar tanggal 10 dan 15 Januari itu masih pembatasan lokal saja. Nanti setelah masuk awal Februari, setelah diketahui transmisi lokal pada pertengahan Februari, maka pada tanggal 26, kalau nggak salah 26 Februari, Perdana Menteri Abe itu segera menginstruksikan untuk menutup atau meliburkan sekolah-sekolah dan membatasi jam kerja di perusahaan-perusahaan. Begitupun aktivitas-aktivitas yang membuat orang berkumpul itu kemudian dilarang. Itu kebijakan pertamanya 2 minggu sampai 3 minggu setelah kebijakan itu dikeluarkan. Nah, dengan mengapa pemerintah Jepang dengan cepat, meskipun kasusnya pun di awal itu tidak begitu banyak, bahkan belum sampai 50 kasus, 50 kasus terkonfirmasi positif, karena mereka mau menelusuri dengan kasus yang itu, dengan diliburkan, dengan mereka melakukan pembatasan kerja, dan mereka bisa menelusuri, tracking kasus yang positif sekarang itu dari siapa saja riwayat kontaknya. Nah, sehingga mereka bisa meminimalisir adanya kasus baru.
Karena kalau tidak dilakukan pembatasan yang sesegera mungkin, maka itu tidak akan kasus-kasus baru yang terjadi lagi itu tidak akan berhenti sampai kita nggak tahu sampai kapan. Nah, itulah dasar pemerintah Jepang kenapa segera menutup sekolah-sekolah sampai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, kemudian kampus-kampus diliburkan kecuali lab riset, kecuali laboratorium riset itu tetap jalan, tetapi jam kerjanya dibatasi hanya sampai sore. Nah, biasanya kan kalau lab riset di Jepang itu sampai malam, tengah malam itu ada hal yang biasa. Nah, semenjak kasus ini dibatasi. Nah, mereka mau membatasi itu. Nah, setelah itu mereka fokus terhadap pembenahan fasilitas kesehatan. Jadi kalau teman-teman saudara-saudara sekalian yang hadir di diskusi ini lihat di kurva yang di-share oleh WHO. Jadi mereka juga menyadari, Jepang juga menyadari bahwa fasilitas kesehatannya itu bisa saja tidak mencukupi. Dalam hal ini ketersediaan tempat tidur untuk perawatan, ketersediaan rumah sakit khusus infeksi, dan fasilitas laboratorium untuk diagnostik pemeriksaan. Jadi selama mereka tracking, masa tracking yang awal itu 2 minggu, beberapa kota-kota besar yang sumber penularan itu yang kasusnya banyak itu sampai 3 minggu, 4 minggu, itu dalam masa tracking itu mereka membenahi fasilitas kesehatannya, menambah tempat tidur, mempersiapkan laboratorium pemeriksaan, dan melibatkan seluruh pihak, dalam hal ini expert dalam bidang penyakit infeksi, dan juga legislator untuk membuat undang-undang darurat yang baru. Jadi itu yang dilakukan untuk inisial respon terhadap kasus. Kalau terkait pengembangan vaksin, itu kalau di laboratorium kami belum ada untuk vaksin itu, karena memang membutuhkan laboratorium khusus untuk mengerjakan virus. Ya. Apalagi yang sangat menular ini dibutuhkan laboratorium berstandar BSL 3, BSL 2 minimal ya. Tapi rekomendasi WHO BSL 3. Ya. Nah, sampai sekarang ini kasus di Jepang itu tetap ada kasus baru ya. Sekarang ini jumlah pasien yang meninggal itu sebesar 2,6%. Ya, dari total kasus baru sampai 2 April itu 2.640-an ya. 2.642 kasus ya. Nah. Deletain saya. Ya. Nah, selanjutnya apalagi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah mereka membuat klaster-klaster. Ya. Mereka membuat klaster-klaster. Ada yang namanya daerah waspada tinggi, ya, daerah berisiko tinggi. Kemudian ada daerah yang masih dalam konfirmasi, dan ada juga mereka membuat satu lagi klaster daerah bebas infeksi. Jadi 3 klaster. Nah, dari tiap klaster-klaster itu
berbeda kebijakannya. Jadi kalau daerah klaster yang berisiko tinggi itu sama sekali sekolah itu dari tingkatan apapun semua diliburkan, ya. Semua diliburkan, kemudian lebih disiplin terhadap 3 mitsu. Ada tiga hal yang pemerintah Jepang sosialisasikan, yaitu tidak boleh berkumpul di tempat tertutup, ya. Kemudian tidak boleh membuat acara keramaian atau hadir dalam keramaian, dan yang ketiga itu jarak, ya, social distancing, jaga jarak, tidak boleh jarak dekat, ya. Jadi tiga hal itu yang mereka selalu ingatkan ke seluruh masyarakat Jepang. Nah, apa peran kampus, peran universitas? Yang pertama, melakukan riset tentunya terkait virus ini, termasuk mempersiapkan riset untuk pengembangan vaksin dan segala macam, ya. Yang kedua, edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi selama kebijakan pemerintah Jepang ini, kampus tugasnya melakukan edukasi kepada masyarakat yang berada di daerah kampus masing-masing. Ya, saya kira itu pengantarnya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Amar. Tadi ada pemaparan sekilas ya mengenai bagaimana kondisi pemerintah Jepang, terutama dalam menghadapi COVID-19. Gitu. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi patokan. Yang pertama mungkin bahwasanya sebenarnya suaranya moderator bisa diperkeras mungkin. Ya. Sebelum kita ngulas sedikit ya mengenai bagaimana sebenarnya kalau kita lihat sendiri dari kemarin ketika di Wuhan itu terjadi dari awal tahun 2020, sebenarnya menurut Dr. Amar sendiri kasus wabah ini kapan sih akan segera berakhir, seperti itu menurut perkiraan. Kemudian dengan datangnya alat-alat dari pemerintah Indonesia sendiri yang notabene menggunakan alat rapid test, sebenarnya di pemerintahan Jepang itu sudah seperti apa sih langkah dalam mendeteksi, apakah sama seperti yang dilakukan pemerintahan Indonesia atau bagaimana, dokter? Ya, mungkin sambil menunggu yang lain, ya, saya jawab dulu, ya. Kapan berakhir? Ini pertanyaan yang dari seluruh dunia pasti orang-orang ini kapan berakhir, ya. Jadi kalau dari segi epidemiologi, ya, expert kita itu, ahli-ahli kita pun juga sudah memperkirakan bahwa ini tergantung wilayah wilayah masing-masing, ya, negara masing-masing. Kalau kita di Indonesia kan kita lihat berakhirnya peaknya itu nanti, peak puncaknya itu justru nanti di pertengahan Mei, ya, di pertengahan bulan puasa. Jadi nanti setelah itu turun perlahan-lahan. Itu pun kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas. Nah, apa bedanya dengan Jepang? Jepang kasusnya peningkatannya tidak signifikan, ya, dibandingkan dengan adanya kasus baru pada awal Januari, pertengahan Januari itu, Februari, Maret, sekarang April, sekarang terdeteksi 2.400 lebih kasus.
dengan tingkat pemeriksaan yang tinggi. Ya. Nah, kita mulai itu kan Maret ya, Indonesia. Itu sampai sekarang baru 6.000, sekitar 7.000-an kita bisa periksa sampel. Jepang udah ratusan ribu. Ya. Dia sudah periksa, mereka sudah periksa. Dan yang digunakan itu bukan rapid test antibody, bukan rapid test yang yang dipesan pemerintah Indonesia. Yang digunakan itu rapid test PCR. Rapid test PCR itu kalau teman-teman yang di kesehatan atau dokter-dokter yang di puskesmas atau yang pernah lihat gene expert untuk pemeriksaan tuberkulosis, tes cepat molekuler TB itu ya seperti itu. Nah, jadi cuma cartridge-nya aja yang beda itu, yang mendeteksi sequence daripada COVID-19. Nah, jadi berbeda dengan rapid test yang dipesan pemerintah Indonesia, rapid test itu tidak spesifik. Jadi hasilnya bisa negatif palsu. Negatif palsu artinya ya negatif tapi sebenarnya belum tentu negatif kan gitu. Nah, jadi harus diperiksa lagi 1 minggu ke depan. Kemudian itu kan sudah memakai dua alat rapid test untuk 1 orang. Belum lagi ada rekomendasi rapid test antigen. Itu pun juga masih membutuhkan ruangan laboratorium yang memenuhi syarat. Gitu. Nah, jadi memang yang pertama yang berbeda itu kesiapan, ya, kesiapan kita. Jadi kesiapan pemerintah Jepang lebih siap menghadapi ini, siap laboratorium diagnostiknya, siap peralatan teknologinya, dan siap masyarakatnya, karena budayanya memang sudah ditanamkan dari sejak kecil, ya. Ketaatan terhadap waktu, kemudian jika ada peraturan mereka sangat taat. Jadi jika ada himbauan pemerintah pun itu masih himbauan, mereka sangat mentaati itu. Jadi kalau pemerintah larang keluar, mereka nggak keluar. Pemerintah menganjurkan pakai masker, mereka pakai masker. Pemerintah menganjurkan membatalkan acara-acara perayaan, mereka sunyi semua, tetap di rumahnya masing-masing. Ya, mungkin itu budayanya yang berbeda dengan kita. Kita tidak siap untuk itu. Jadi banyak hal yang perlu dibenahi. Ya. Saya kira itu. Ada yang lain? Ya, terima kasih Dr. Ahmad. Tadi sempat membuka sedikit wawasan kita ya tentang bagaimana perbedaan dari pemerintah kita dengan pemerintah yang ada di Jepang, seperti itu. Kita langsung ke sesi diskusi. Buat para peserta yang ingin bertanya bisa, ini prosedurnya langsung aja, kita biar bisa lebih 2 arah seperti itu. Ada yang ini ada pertanyaan masuk, Pak. Ada pertanyaan masuk dari saya nggak perlu sebutin namanya ya. Ada pertanyaan masuk ke Dr. Amar. Yang pertama adalah bagaimana aktivitas mahasiswa di Jepang saat ini, itu apakah diliburkan semua atau masih seperti biasa? Nanti buat para peserta yang ingin bertanya bisa japri
saya nanti akan saya bacakan itu supaya lebih tertib. Kepada Dr. Amar dipersilakan. Iya. Jadi aktivitas mahasiswa di Jepang sekarang, ya, yang diliburkan itu waktu awal-awal kasus itu, yang tidak boleh sama sekali datang kecuali yang mahasiswa yang dalam laboratorium riset. Mahasiswa S2, S3 itu tidak dilarang, tidak ada bahkan memang diharuskan masuk karena risetnya kan berjalan terus, dan risetnya itu kan memakai dana pemerintah Jepang. Jadi pada saat awal-awal itulah yang memang betul-betul tidak dibolehkan, bahkan di pintu-pintu kampus, pintu masuk universitas itu ditempel pengumuman besar-besar bahwa tanggal setelah Perdana Menteri Abe mengumumkan bahwa pembatasan aktivitas selama 2 minggu sampai 3 minggu itu, maka mereka semua mentaati itu, termasuk kampus-kampus di Jepang. Nah, kemudian setelah itu kembali seperti normal lagi, ya, karena pada saat masa-masa wisuda dan masa-masa ujian, ya. Tetapi tidak lama setelah itu kan sekarang sudah masuk libur, masih dalam masa libur semester, dan sampai saat ini untuk mahasiswa S1 undergraduate itu masih diliburkan, masih dalam artian libur yang memang dijadwal akademik, ya. Bahkan tapi saya mendengar dari informasi yang terbaru bahwa akan diperpanjang liburannya ini, akan diperpanjang. Kenapa? Karena pemerintah Jepang dalam seminggu ini 2000 itu hampir sepertiganya itu 500-an lebih itu dalam seminggu ini peningkatannya dalam 5 hari terakhir, khususnya di kota-kota besar seperti Tokyo dan sekitarnya itu, ya. Jadi sepertinya akan ditambah liburan semester ini. Jadi sekalian. Tapi untuk yang saya maksudkan pembatasan itu di awal-awal adanya kasus. Jadi mereka memang mau menghindari adanya kasus baru dari transmisi yang sudah positif di awal. Gitu. Ya, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Jadi saya coba bacakan satu-satu ya. Semoga nanti bisa menjawab dari para peserta. Itu. Yang pertama, saya sebutkan nama ya, biar lebih, dari Pak Padilah. Saya ingin bertanya, dokter. Yang pertama adalah, apa saja yang menyebabkan hasil PCR menjadi negatif palsu? Oh, mungkin ini hasil rapid test ya, mungkin pertanyaannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah rapid test cukup membantu dalam penegakan diagnostik? Itu. Terus kemudian saya langsung bacakan soal yang ketiga. Bagaimana cara pemerintah mengedukasi masyarakatnya untuk mentaati social distancing? Apakah masyarakat menengah ke bawah di Jepang itu ada perbedaan nggak dalam pemerintah edukasinya? Itu. Mungkin 3 dulu, dokter. Bisa di... Ya, yang pertama mengenai rapid test. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan rapid test, kemudian hasilnya negatif, ini bagaimana? Kok misalnya yang saya bilang tadi, kok bisa hasilnya bisa saja negatif palsu? Artinya negatif tapi sebenarnya belum tentu negatif, kan gitu. Bisa saja positif tapi hasilnya negatif. Nah, ada beberapa penyebabnya, ya. Karena rapid test yang dimaksudkan itu kan rapid test antibody, ya.
rapid test antibody. Sedangkan antibody muncul itu setelah timbulnya gejala kan. Kalau dia masih dalam masa inkubasi, kemudian belum timbul gejala, ya itu tidak akan terdeteksi secara teori. Nah, tapi kalau dilakukan rapid test PCR itu kan sampelnya juga lain, yang diambil di swab tenggorok itu, ya, diambil swab tenggorok, dilakukan hapusan tenggorok, ya, menggunakan kapas lidi itu dimasukkan ke hidung. Jadi di dalam hidung itu, di belakang hidung, rongga hidung kita yang berhubung ke mulut itu, ada yang namanya nasofaring, ya mungkin dari kalangan praktisi medis itu mengerti, ya. Nah, disitulah itu virus itu bercokol, disitulah virus itu menempel untuk pertama kalinya, ya. Abdul Rahman mau juga. Ya. Nah, jadi menggunakan sampel itu. Nah, kalaupun dalam pengambilan sampel itu juga salah, atau kapas lidi yang digunakan itu tidak menempel dengan baik di daerah nasofaring itu, ya maka hasilnya pun apapun pemeriksaannya pasti negatif. Mau yang secanggih apapun pasti negatif. Nah, termasuk salah satu yang kita tidak siap adalah dalam pengambilan sampel itu tidak banyak analis laboratorium kita yang biasa mengambil sampel nasofaring. Ya, kalau mungkin ada teman-teman sejawat di sini, dokter, perawat, ya, mungkin pernah dulu diajarkan waktu di clinical skill lab untuk pengambilan swab nasofaring. Cuma itu pun pasti dalam masa pendidikan. Nah, kalau tidak pernah diulang pasti keliru. Karena ada caranya yang tepat supaya hasil kita itu, sampel yang kita mau periksa itu memang benar-benar berasal dari swab nasofaring. Kemudian, apakah bisa menegakkan diagnostik? Kalau rapid test antibody yang diperiksa itu sampelnya darah itu, ataupun misalnya pun tetap sampel dari sputum, itu tidak bisa dijadikan sebagai alat diagnostik. Yang bisa dijadikan sebagai alat diagnostik adalah rapid test PCR. Jadi rapid test PCR dan tes yang dilakukan dengan PCR, real time PCR. Ya. Jadi rapid test bisa, tapi rapid test PCR dan real time PCR. Kalau rapid test yang dipesan itu awal pemerintah itu tidak bisa dijadikan alat diagnostik. Dokter dari Perhimpunan Dokter Paru kita juga di Indonesia pun sudah menyampaikan hal itu sebenarnya, bahwa itu tidak bisa dijadikan alat diagnostik. Tapi untuk misalnya dijadikan surveillance, ya, untuk deteksi, ya bisa saja. Maksudnya untuk deteksi awal, ya bisa saja. Tapi kalau untuk diagnostik apakah ini positif COVID-19 atau tidak, itu tidak bisa. Yang pasti rapid test PCR atau real time PCR. Kemudian untuk social distancing, bagaimana pemerintah Jepang menghimbau warganya. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa perbedaan budaya kita, ya. Di sini kalangan menengah ke bawah pun juga pendidikannya cukup, dan budaya taat terhadap aturannya itu sudah tertanam dari mereka masih kecil, ya, masih usia sekolah. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, mereka siap untuk diarahkan
Dan juga perlu diketahui bahwa di Jepang, kalau ada orang yang terkena menderita flu, ya. Kalau kita di Indonesia kan kalau kita bilang flu itu kita biasa-biasa saja kan. Tapi kalau Jepang jangan coba-coba bilang flu. Mereka akan menganggap itu sebagai penyakit yang sangat menular. Dan Anda harus dikarantina di rumah minimal 5 hari. Nah, itu hukum di Jepang. Hukum di Jepang. Jadi termasuk COVID-19 ini, hukum yang berlaku di Jepang adalah semua pasien yang terdeteksi positif, mau itu dia bergejala ringan atau tanpa gejala, dalam hal ini carrier, ataupun gejala berat, menurut hukum Jepang harus dirawat di rumah sakit khusus infeksi. Jadi meskipun mereka tanpa gejala atau carrier, tetap harus dirawat di rumah sakit khusus infeksi kalau dia mereka terdeteksi positif. Itu bedanya dengan kita. Ya, berarti yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengimpor rapid test-nya itu tidak relevan ya dengan rapid test PCR ini, Pak? Dok. Ya, semoga rapid test yang antibody itu tidak terlalu banyak. Ya. Sebaiknya yang rapid test PCR. Atau bisa juga begini, di setiap puskesmas kita itu, sekarang itu dari sejak beberapa tahun yang lalu, di puskesmas kecamatan itu, di seluruh Indonesia, sudah ada tes molekuler cepat, tes cepat molekuler untuk identifikasi tuberkulosis. Namanya GeneXpert ya, mungkin teman-teman sejawat tahu kan. Nah, itu ada alatnya di puskesmas kecamatan. Nah, mungkin saja ya, saya tidak tahu juga dari teman-teman teknologi laboratorium yang bisa utak-atik alatnya itu, apakah cartridge-nya di dalam itu bisa diganti dengan sekuensi yang bisa COVID-19. Jadi diganti alatnya sama, tapi itunya cartridge-nya diganti. Nah, pemerintah cukup mendatangkan, mengimpor, memesan cartridge-nya saja itu. Nah, kemudian alatnya digunakan. Nah, cuma saya tidak tahu apakah bisa kompatibel dengan alat itu. Itu. Tapi kalau ditanyakan mengenai rapid test antibody itu sebenarnya tidak terlalu penting. Ya. Dibandingkan harusnya pemerintah menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga-tenaga medis di rumah sakit dan tentu bagi rakyat Indonesia. Nah, sebagai informasi ada kebijakan baru dari Perdana Menteri Abe bahwa pemerintah Jepang akan mengirimkan 2 lembar masker kepada seluruh masyarakat Jepang, terutama diutamakan awalnya untuk daerah-daerah yang dengan kasus-kasus tertinggi. Jadi rakyat Jepang itu tinggal mengambil di kotak-kotak posnya masing-masing. Jadi dalam amplop itu nanti akan ada 2 lembar masker. Jadi maskernya digratiskan. Ya, kalau di Indonesia masker dijual mahal, Dok. Ya. Dibuat penimbunan seperti itu.